Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke materi geografi kedua kelas 11. Materi pada kali ini membahas Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk mendapatkan pengertian apa yang dimaksud dengan poros maritim dunia, ada beberapa sumber yang dapat dijadikan rujukan. Antara lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Menurut Undang-Undang Kelautan Nomor 32 Tahun 2014 ada beberapa pengertian terkait dan konsep laut. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang. Sedangkan kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain. Secara umum, kata maritim mengindikasikan tentang penggunaan laut berupa pelayaran dan perdagangan untuk kepentingan ekonomi. Penggunaan laut sebagai sarana pengangkutan juga diatur oleh suatu hukum yang diatur oleh suatu badan dunia yang disebut dengan hukum maritim. Hukum maritim adalah hukum yang mengatur pelayaran dalam arti pengangkutan barang dan orang melalui laut, kegiatan navigasian, dan perkapalan sebagai sarana mode transportasi laut, termasuk aspek keselamatan maupun kegiatan yang terkait langsung dengan perdagangan melalui laut yang diatur dalam hubungan perdata atau dagang maupun yang diatur dalam hukum publik. Poros maritim sebagai visi pembangunan bangsa Indonesia dapat dilihat sebagai sebuah visi atau cita-cita mengenai Indonesia yang ingin dibangun. Poros maritim juga dapat dipahami sebagai sebuah doktrin yang memberi arahan mengenai tujuan bersama. Presiden Indonesia Joko Widodo mengajak bangsa Indonesia melihat dirinya sebagai poros maritim dunia, kekuatan di antara dua samudra. Doktrin ini menekankan realitas geografis, geostrategis, dan geoekonomi Indonesia yang masa depannya tergantung pada saat bersamaan ikut mempengaruhi dinamika di Samudra Hindia, Samudra Pasifik. Potensi laut dan maritim Indonesia. Potensi sumber daya kelautan terdiri atas 1. Sumber daya dapat pulih seperti ikan dan biota lainnya, terumbu karang, hutan mangrove, pulau-pulau kecil. 2. Sumber daya tidak dapat pulih seperti minyak, gas, bahan tambang, dan mineral. 3. Energi kelautan seperti gelombang, pasang surut, angin. 4. Jasa lingkungan seperti media transportasi, komunikasi, iklim, keindahan alam, penyerap limbah. Kebijakan pengembangan pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia harus dilandaskan oleh aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Ada 2 aturan hukum yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pelayaran. Semua kebijakan pengembangan Indonesia harus berdasar aturan tersebut. Tantangan dan permasalahan pengembangan poros maritim Indonesia. Negara harus mampu mengolah atau mengurus dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya. Pertama, kesiapan sumber daya manusia. Kedua, wawasan bahari dan MDA perlu ditompang dan dituangkan dalam dokumen negara untuk melakukan penguatan infrastruktur maritim. Ketiga, pembangunan maritim perlu biaya yang besar, ketersediaan teknologi yang cukup dan waktu yang panjang.
Sulit rasanya membayangkan semua itu dapat dilakukan oleh Indonesia secara mandiri, jadi harus membangun kerjasama dengan negara lain. Sengketa teritorial di Laut Cina Selatan yang melibatkan sejumlah negara anggota ASEAN yang dalam tahun-tahun belakangan ini kembali memanas adalah salah satunya. Meskipun bukan menjadi bagian dari negara yang bersengketa, Indonesia perlu menjadi bagian dari pencarian solusi damai atas masalah tersebut. Permasalahan keamanan maritim lainnya yang juga perlu mendapat perhatian adalah ancaman-ancaman non-konvensional, terutama yang datang dari berbagai tindak kejahatan internasional yang secara langsung juga mengancam wibawa dan wilayah negara. Di antaranya adalah perompakan dan pembajakan serta terorisme maritim. Berbagai cara ilegal dilakukan oleh nelayan lokal maupun asing untuk mengeksplorasi sumber daya perikanan Indonesia di tengah keterbatasan pengawasan aparat dan armada kapal patroli Indonesia. Aktivitas penyelundupan baik barang maupun orang yang dilakukan melalui jalur laut sudah tentu juga menjadi persoalan serius bagi keamanan maritim. Strategi pengembangan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dalam upaya mewujudkan poros maritim Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan 5 pilar utama, yaitu yang pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia. Yang kedua, Indonesia akan menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan. Yang ketiga, Indonesia memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun jalan tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, industri, dan perkapalan dan pariwisata maritim. Keempat, melaksanakan diplomasi maritim. Untuk itu, Presiden Jokowi mengajak semua negara untuk menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Yang kelima adalah membangun kekuatan pertahanan maritim. Menurut Presiden Jokowi, hal ini diperlukan sebagai upaya menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Terima kasih untuk materi bab 1 sudah selesai ya, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.